Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 17 September 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta dan penebus kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar dengan sukacita dan rela menerima Kristus dalam hidup kami dan diubahkan olehnya. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Farlan Lohonauman. Kepada Saudara Farlan, kami persilahkan. Selamat pagi. Bacaan renungan pagi kita hari ini, Rabu 17 September 2025. Berjudul, Kristus tidak dipaksa menanggung kesalahan dunia. Ayat inti terdapat di dalam Lukas 22 ayat 44. Berbunyi, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Kristus tidak dipaksa untuk melakukan ini, menanggung kesalahan dunia yang sedang binasa. Ia telah merelakan diri untuk menyerahkan nyawanya demi menyelamatkan dunia. Tuntutan pemerintah Allah telah disalahpahami melalui perkataan dan perbuatan setan yang menyesatkan, dan kebutuhan akan seorang perantara telah dilihat dan dirasakan oleh Bapa dan Anak. Seluruh alam semesta telah menyaksikan dengan penuh minat seluruh kehidupan Kristus. Setiap langkah dari palungan hingga pemandangan mengerikan yang sangat menarik saat ini. Dunia-dunia yang belum jatuh sedang menyaksikan akibat dari pertentangan ini. Mereka menyaksikan anak Allah, panglima terkasih mereka, dalam penderitaannya yang luar biasa. Tampaknya sekarat di medan perang untuk menyelamatkan dunia yang terhilang dan binasa. Setan mengarahkan seluruh kekuatan godaannya kepadanya. Ia menyatakan di hadapannya bahwa dosa dunia yang begitu menyinggung Allah merupakan hukuman yang terlalu berat. Ia tidak akan pernah lagi dipandang sebagai murni, kudus, dan tak ternoda sebagai anak tunggal Allah. Kristus kini berdiri dengan sikap yang berbeda dari sebelumnya. Sebelumnya ia berdiri sebagai pengantara bagi orang lain. Kini ia merindukan seorang pengantara bagi dirinya sendiri. Dapatkah alamiah manusiawinya menanggung beban ini? Akankah dosa-dosa dunia yang murtad sejak pelanggaran Adam hingga akhir zaman ditimpakan kepadanya? Dalam krisis yang amat berat, ketika hati dan jiwa hancur di hadapan beban dosa dunia, Gabriel diutus untuk menguatkannya. Dan sementara malaikat menopang tubuhnya yang pingsan, Kristus mengambil cawan pahit itu dan setuju untuk meminum isinya. Di hadapan Dia yang menderita, terdengar ratapan dunia yang terhilang dan binasa. Dan kata-kata itu keluar dari bibir yang berlumuran darah. Namun jika umat yang jatuh harus binasa, kecuali aku minum cawan ini. Kehendak-Mu lah yang terjadi, bukan kehendakku. Surga menjadi sunyi, tidak ada kecapi yang disentuh. Mereka melihat Tuhan mereka dikepung oleh pasukan setan. Kuadrat manusiawinya dibebani oleh rasa takut yang mengerikan dan misterius. Dikuatkan oleh malaikat yang diutus dari surga. Yesus bangkit dengan keringat, darah, dan penderitaan, dan untuk ketiga kalinya kembali kepada murid-muridnya. Namun ia kecewa, ia mendapati mereka tertidur di saat penderitaannya yang paling pahit. Dan pemandangan itu membuat para malaikat bersedih hati. Nubuat telah menyatakan bahwa Yang Maha Kuasa harus melakukan peringatan sendirian. Dari antara umatku tidak ada yang menemani aku. Dikutip di dalam manuskrip 42 tahun 1897. Demikian bacaan renungan kita.
terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudara Farlen. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Mari kita baca kembali penjelasan roh nubuat berikut ini dalam Early Writings halaman 126 paragraf 1. Segera saya melihat dia, yaitu Yesus, mendekati cahaya yang sangat terang yang menyelimuti Bapa. Malaikatku yang menyertaiku berkata, dia berbicara serius dengan Bapanya. Kecemasan para malaikat tampak sangat kuat saat Yesus sedang berkomunikasi dengan Bapanya. 3 kali dia ditutup oleh cahaya mulia menyelimuti Bapa, dan yang ketiga kalinya dia keluar dari Bapa. Pribadinya dapat dilihat. Wajahnya tenang, terbebas dari semua kebingungan dan keraguan, dan bersinar dengan kebajikan serta keindahan. Tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Saudaraku dalam Tuhan, Yesus berdiskusi serius dengan Bapanya. Tidak ada oknum yang lain, hanya mereka berdua, Bapa dan Anak. Berapa kali Bapa dan Anaknya berdiskusi serius? 3 kali. Dan kali yang ketiga baru ada keputusan. Wajah Yesus terlihat tenang. Kemudian Yesus bertemu dengan para malaikat dan memberitahukan kepada pasukan malaikat bahwa jalan keselamatan telah dibuat untuk manusia yang jatuh. Yesus mengatakan kepada para malaikat bahwa dia telah memohon kepada Bapanya dan telah menawarkan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan untuk menjatuhkan hukuman mati atas dirinya sendiri, bahwa melalui dia manusia boleh mendapat pengampunan. Artinya, Yesus sendiri yang rela dan tidak ada paksaan. Nah, kenapa sampai 3 kali berdiskusi? Patriarchs and Prophets halaman 63 paragraf 3 berkata, rencana keselamatan telah diletakkan sebelum penciptaan dunia, karena Kristus adalah anak domba yang telah disembelih sejak dunia dijadikan. Wahyu 13 ayat 8. Namun, hal itu adalah pergumulan dengan Raja alam semesta untuk menyerahkan anaknya untuk mati demi ras yang bersalah. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Oh, misteri penebusan, kasih Allah untuk dunia yang tidak mengasihinya. Tidak mudah bagi Allah Bapa, Raja alam semesta, untuk menyerahkan anaknya untuk mati demi kita yang berdosa ini. 3 kali Bapa dan anaknya berdiskusi. Tetapi karena begitu besar kasih Allah Bapa akan kita semua, akhirnya ada keputusan, yaitu Allah Bapa mengaruniakan anaknya yang kekasih kepada kita, supaya setiap orang yang percaya kepada anaknya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Saudaraku dalam Tuhan, ini bukan sandiwara, tetapi kenyataan. Dan meskipun Yesus memohon menjadi korban pendamaian bagi manusia yang telah jatuh, namun dalam pelaksanaannya, Yesus alami pergumulan yang sangat berat. Sebab oleh kematian, Yesus tahu dia akan terpisah dari Bapanya. Namun renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 267 paragraf 2. Kristus tidak dipaksa untuk melakukan ini, yaitu menanggung kesalahan dunia yang sedang binasa. Ia telah merelakan diri untuk menyerahkan nyawanya demi menyelamatkan dunia. Tuntutan-tuntutan pemerintahan Allah telah disalahpahami melalui perkataan dan perbuatan setan yang menyesatkan, dan kebutuhan akan seorang perantara telah dilihat dan dirasakan oleh Bapa dan Anak. Meski Yesus sempat bergumul dalam doa 3 kali, tapi tanpa paksaan Yesus akhirnya minum cawan yang diberikan Bapanya kepadanya. Semua bukti-bukti ini diberikan kepada kita agar kita memahami bahwa begitu besar kasih Bapa dan Anaknya kepada dunia yang sangat kecil ini, dan betapa jahatnya dosa itu. Meski Bapa dan Anaknya sudah sepakat sejak masa kekekalan, tetapi dalam pelaksanaannya bukanlah hal yang sederhana. Sebab rencana keselamatan itu
bukan sandiwara. Bahkan Roh Nubuat menyatakan dalam manuskrip 58 tahun 1900 paragraf 36. Allah tidak dapat mengubah satupun perintah hukumnya untuk menyelamatkan manusia yang telah jatuh. Karena hukum adalah karakternya. Hal itu tidak dapat diubah, tidak dapat dirubah, tidak terbatas, dan kekal. Allah menyerahkan dirinya untuk menyelamatkan manusia. Kristus, anak Allah yang terkasih, satu dengan Bapa, mati untuk kita, dengan demikian menyatakan kasih Allah terhadap manusia berdosa. Jadi, oleh karena Bapa dan Anak adalah satu, maka saat Bapa menyerahkan anaknya, hal itu sama dengan menyerahkan dirinya Bapa itu sendiri. Dan Paulus telah menyatakannya sebelumnya. Kita dapat baca dalam Alkitab dalam 2 Korintus 5 ayat 19. Dan kita baca versi terjemahan lama. Dikatakan, karena Allah, yaitu Bapa, di dalam Kristus itu adalah memperdamaikan isi dunia ini dengan dirinya sendiri, serta tiada menghitungkan dosa mereka itu ke atas mereka itu, dan sudah menanggungkan ke atas kami kabar perdamaian itu. Terjemahan lama lebih tepat sebagaimana versi King James. Dikatakan Allah yaitu Bapa di dalam anaknya, mendamaikan kita yaitu manusia yang telah jatuh dengan dirinya Bapa. Oleh karenanya, Roh Nubuat berkata tentang Bapa dalam Spiritual Gifts volume 3, halaman 46 paragraf 3. Demi anaknya yang terkasih, Bapa bersabar untuk sementara waktu menghadapi hukuman mati. Dan kepada Kristus ia menyerahkan umat manusia yang berdosa. Baik Bapa dan anaknya tidak dipaksa dalam menjalankan rencana keselamatan. Meski Bapa dan anaknya sempat bergumul, namun keduanya rela tanpa paksaan menjalankannya. Dan apa yang terjadi di sorga? Renungan pagi hari ini, Christ Triumphant halaman 266 paragraf 6 berkata, sorga menjadi sunyi, tidak ada kecapi yang disentuh. Mereka melihat Tuhan mereka dikepung oleh pasukan setan. Kodrat manusiawinya dibebani oleh rasa takut yang mengerikan dan misterius. Dikuatkan oleh malaikat yang diutus dari sorga, Yesus bangkit dengan keringat, darah, dan penderitaan, dan untuk ketiga kalinya kembali kepada murid-muridnya. Namun ia kecewa. Ia mendapati mereka tertidur di saat penderitaannya yang paling pahit, dan pemandangan itu membuat para malaikat bersedih hati. Nubuat telah menyatakan bahwa Yang Maha Kuasa harus melakukan pengirikan sendirian. Dari antara umatku tidak ada yang menemani aku. Pergumulan Yesus di Taman Getsemani dan kerelaan Yesus untuk meminum cawan itu sudah dinubuatkan, bahwa hal itu dia lakukan sendiri. Tidak ada yang menemaninya. Teristimewa karena Science of the Times tanggal 15 Januari tahun 1902 paragraf 10 berkata, namun kini sejarah umat manusia muncul di hadapan Sang Penebus dunia. Ia melihat bahwa para pelanggar hukum, jika dibiarkan sendiri, pasti binasa. Ia melihat kuasa dosa, malapetaka dan ratapan dunia yang terkutuk muncul di hadapannya. Ia, yaitu Yesus, melihat nasib manusia yang akan datang, dan keputusannya telah dibuat. Ia akan menyelamatkan manusia dengan mengorbankan dirinya sendiri. Demi kita, Yesus rela minum cawan itu tanpa dipaksa. Sebab Yesus melihat jika manusia dibiarkan, maka manusia pasti binasa. Oleh sebab itu, tanpa paksaan, Yesus rela mati demi kita. Oh kasih Allah, lidah tak dapat uraikan. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran yang menguatkan pada pagi hari ini. Pekabaran yang indah, yang menyatakan begitu besar kasih-Mu ya Bapa, dan begitu besar kasih-Mu ya Yesus bagi kami yang telah jatuh dalam dosa ini. Meskipun sempat Engkau bergumul, ya Bapa, menyerahkan anak-Mu, demikian juga Yesus sempat bergumul dalam meminum cawan.
tapi semua terlaksana tanpa paksaan. Oleh kerelaan dan kasih-Mu yang begitu besar, rencana keselamatan dilaksanakan. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya oleh menerima rohnya Kristus kami menerima Engkau ya Bapa, dan oleh kehadiran-Mu dalam Kristus, itulah cara untuk Engkau mendamaikan isi dunia ini dengan diri-Mu. Dan biarlah saat Yesus datang kedua kali, kami boleh mewarisi kerajaan sorga. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.